Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview buku yang akan membahas bagaimana menghadapi rintangan atau kesulitan yang kadang-kadang muncul dalam kehidupan kita. Seperti kita tahu, kita semua punya tujuan dalam hidup kita. Entah itu ingin menyelesaikan kuliah, atau ingin memiliki karir yang cemerlang, ingin memiliki bisnis rintisan yang berkembang, atau mungkin kita ingin menjalankan peran kita sebagai anggota keluarga dengan baik. Sayangnya, untuk mencapai tujuan ini teman-teman nggak mudah. Kadang-kadang banyak sekali rintangan atau kesulitan yang kita hadapi. Rintangan yang kita hadapi bisa bermacam-macam. Antara lain, mungkin buat teman-teman yang ingin menyelesaikan kuliah, mungkin proposal skripsinya ditolak oleh pembimbing Anda, atau mungkin Anda sudah malu untuk meminta uang dari orang tua, ya Anda belum mendapatkan pekerjaan yang cocok. Atau bisa jadi juga karena Anda belum punya pekerjaan yang tetap, pasangan Anda mau memutuskan hubungan dengan Anda. Buat teman-teman yang sedang membangun karir, mungkin saja ada masalah. Menurut atasan kita ternyata tidak memenuhi standar kerja yang diharapkan. Atau jangan-jangan kita sedang menjadi topik dari office politik yang terjadi di kantor kita. Nah, buat teman-teman yang sedang merintis bisnis, bisa saja rencana-rencana Anda menjadi buyar karena resesi dan pandemi yang sekarang sedang melanda, teman-teman. Atau mungkin Anda punya problem lainnya. Pemasok Anda sudah tidak mau lagi menyepakati harga yang telah disepakatin sebelumnya. Mereka meminta harga yang lebih tinggi terhadap produk yang mereka jual kepada Anda. Nah, kalau teman-teman sendiri, apa ya rintangan yang teman-teman hadapi dalam kehidupan teman-teman? Silakan tulis di kolom komen ya, biar nanti di kesempatan lain bisa kita diskusikan. Jadi, bagaimana ya menghadapi atau menyelesaikan rintangan yang menghalangi kita mencapai tujuan? Banyak sekali sahabat saya yang bertanya seperti itu kepada saya. Biasanya untuk menjawab pertanyaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, diskusi yang seru, dan menghabiskan beberapa cangkir kopi atau teh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview buku ini, teman-teman. Ya, mudah-mudahan dari mereview buku ini, teman-teman akan punya banyak ide atau inspirasi-inspirasi yang bisa teman-teman pakai dalam menyelesaikan rintangan-rintangan dan kesulitan yang muncul dalam hidup teman-teman. Buku ini ditulis oleh Paul Stoltz, teman-teman, di tahun 1997. Ayo, kamu udah lahir belum tahun 1997? Nah, Paul Stoltz ini adalah seorang pengajar. Dia seorang pengajar entrepreneurship di beberapa kampus, di Carnegie Mellon, kemudian di Stanford University, kemudian juga dia adalah seorang business mentor di Harvard Business Review, teman-teman. Yang menariknya dari buku ini, pengarangnya menganalogikan upaya manusia untuk mencapai tujuannya itu seperti proses mendaki gunung, teman-teman. Nah, ada saja rintangan yang menghalanginya. Jadi yang disebut kesuksesan atau keberhasilan itu adalah kemampuan untuk mengatasi rintangan atau kesulitan yang muncul itu, teman-teman. Menurut si pengarangnya, yang dibutuhkan untuk menghadapi rintangan atau kesulitan yang muncul bukan cuma kecerdasan intelektual saja atau kecerdasan emosional, tetapi juga kecerdasan mengatasi kesulitan-kesulitan. Biasanya dia menyebutnya sebagai EQ atau Adversity Quotient. Apa sih Adversity Quotient itu? EQ adalah sebuah ukuran yang menunjukkan dan meramalkan seberapa kuat dan seberapa mampu seseorang menghadapi rintangan atau kesulitan yang menghalanginya. Sehingga kalau seandainya dia bisa tahu seberapa tinggi adversity quotient dia bisa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkannya, teman-teman. Nah, buku ini dibuat dari hasil lusinan karya-karya ilmuwan penelitian
yang mereka melakukan kurang lebih 500 penelitian. Yang penelitiannya mungkin dalam rentang waktu udah 19 tahun teman-teman. Sudah 19 tahun dan 10 tahun proses implementasinya. Jadi singkatnya menurut Paul Stolz, buku ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu psikologi kognitif, psikoneuroimunologi, dan neurofisiologi. Menarik bukan? Orang-orang yang memiliki adversity quotient yang tinggi, mereka memiliki tujuan dalam hidupnya, dan kemudian mereka konsisten untuk mencapai tujuan tersebut. Walaupun ada rintangan yang muncul, mereka mengatasi rintangan tersebut sampai akhirnya mereka mencapai tujuan tersebut. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penulis menganalogikan proses mencapai tujuan sebagai sebuah proses pendakian menuju puncak gunung. Dalam pendakian, orang-orang bisa dikategorikan ke dalam 3 golongan. Golongan pertama adalah quitter. Quitter adalah orang-orang yang menolak untuk diajak melakukan pendakian. Ini adalah metafora dari orang-orang yang susah sekali diajak untuk mengambil tantangan baru. Susah untuk diajak improve. Mereka puas dengan apa yang sudah mereka capai dan mereka enggan melakukan hal baru lagi untuk mencapai tujuan mereka. Sementara golongan kedua adalah campers. Mereka adalah orang yang interest untuk mencoba hal-hal baru, mereka tertarik untuk mencapai sebuah tujuan, mereka exciting untuk memulai perjalanan. Sayangnya pada waktu proses pendakian, pada waktu menemukan spot yang nyaman untuk beristirahat, mereka kemudian keasikan buat camping. Itulah kenapa mereka disebut sebagai camper. Mereka keasikan di camp mereka. Mereka nyaman dengan apa yang sudah mereka dapatkan saat ini. Dan mereka berpikir, ngapain lagi saya meneruskan perjalanan? Gini aja udah enak kok. Yang penting kita udah sampai sejauh ini, katanya. Berbeda dengan orang yang kategori ketiga. Orang yang kategori ketiga adalah climber. Climbers ini mereka tidak hanya punya tujuan, tapi mereka juga punya komitmen dan konsisten yang tinggi terhadap tujuan tersebut. Jadi mereka mengupayakan bagaimana mereka bisa sampai ke tujuan tersebut, teman-teman. Bisa saja di suatu waktu mereka camping bersama dengan campers. Mereka berada dalam situasi yang sama, hanya saja mereka melihat camp tempat peristirahatan mereka itu adalah tempat untuk mengisi energi. Karena mereka masih punya tujuan lain yang lebih tinggi. Ini yang membedakan mereka dengan campers. Kalau campers melihat camp tempat mereka bermukim atau menetap di sebuah buah malam itu adalah rumah. Rumah berarti kemudian bagaimana mereka buat supaya senyaman mungkin. Supaya mereka bisa enjoy di sana untuk selama-lamanya. Sementara kalau climbers melihat, ya ini tempat sementara. Saya harus mempersiapkan diri saya lagi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Climbers adalah metafora dari orang-orang yang memiliki kecerdasan mengatasi kesulitan yang tinggi. Pada umumnya, kebanyakan orang, begitu mereka menghadapi kesulitan atau rintangan, mereka menyerah sebelum tenaga mereka dan batas kemampuan mereka benar-benar diuji. Mereka memutuskan untuk tidak mencoba atau kemudian tidak melanjutkan lagi perjalanan mereka. Sementara climbers memutuskan untuk terus melanjutkan dan setia dengan tujuan yang telah mereka buat. Jadi apa yang membedakan antara quitters, campers, dan climber? Menurut Paul Stolz,